Bu, ini saya udah setahun Bu KTP kamu belum bisa. Kayak hidupnya tuh berat banget Ibu. Kayaknya dia capek karena ngapalin nama banyak banget kan bikin KTP ke dia gitu. Iya, Namanya iya. karena apa namanya tahun-tahun sekarang itu nama-nama makin aneh cuy. Iya. Zaman dulu Asep, Agus misalnya ini mah bukan ini ya, bukan Scroll di apa. bawah-bawah. Iya Asep Agus, tapi emang namanya gampang-gampang. Zaman sekarang lu lihat aja nama-nama Quetzal, udah Waduh. pusing-pusing kan gitu. Iya benar. Namanya bikin puyeng gitu. Bikin Jadi puyeng. wajar lah ibu-ibu birokrasinya pusing gitu ya. Iya. Iya, jadi ternyata Ophelia di sini gunain ten dan udah cuma sekedar itu aja Ophelia udah. Pulang. Dorong krip kecil tuh. Ih, ya ampun didorong terus juga disetrum lagi sama Chelsea dan juga Quetzal udah. Mendingan cabut dulu ya Skip. kan. Skip dulu karena memang ten untuk di awal-awal nih dia cooldownnya lama-lama juga Jul. Jadi kalau Iya, misalkan diadu lama-lama. trading nih sama si Lumbur, kalau menurut gue lebih megang Lumbur sih. Tapi kalau misalnya dari tennya nanti bikin gaya standar sama Mail of Pain sih, Wah. innalillahi ya. itu Karena dia bakalan apa namanya regen lagi makin Iya. tebal. Sebenarnya seperti yang gua bilang kalau misalnya dia mau main defensif, ya pakai Tane pilihan yang sangat pas gitu. Tapi kalau misalnya dengan komposisi Nakrot dan Yena Tulen itu yang misalnya kita bisa bilang mereka hero-hero yang cukup agresif gitu ya dengan mobilitas mereka yang bagus. Jadi sayang gitu. Tanenya. Tennya jadi wadidau, justru cuman bisa nge-secure si level aja ya, jadi nggak begitu kompleks gitu ya kan. Dan alright, kita bakalan lihat dulu eksekusi Heartsguard di mana mereka memegang grip early game harusnya karena mereka menggunakan Fennec kali ini yang bisa berpotensi mengambak-ngambak line up semua lane dan juga beberapa objektif di awal-awal dan bahkan untuk turret atau tower push itu mereka bakalan cepet banget. Dan KS Cloudbreed untuk saat ini bisa dibilang mereka bakalan langsung mengikhlaskan di bagian Abyssal Dragon dan ada satu double trouble yang bakalan lewat gitu saja dan Godwin saat ini mereka bakalan langsung kehilangan satu Dark Slayer yang ada di bagian top lane dan bahkan jungle-nya langsung divisit oleh kawan-kawan KS Cloudbreed karena berpotensi memang mereka untuk melakukan steal karena pakainya itu udah bukan main-main. Mereka tadi bisa nge-wall skip ya? Tennya bisa nge-wall skip juga. Kalau tahu ntar coba cek dulu. Akan ada Starry Night dan bahkan satu ada splitter di sana. Excalibur. Ada Excalibur juga yang bakal langsung dikeluarkan untuk menyelamatkan kawan-kawannya tapi masih belum ada damage outputnya karena HP musuhnya masih banyak Ten. Dan KS Cloudbreed kehilangan 2 player. Baru nge-steal Blue. Blue-nya pindah ke Chels. Enggak tadi, menurut gue tadi dari tennya dia coba pakai Excalibur tuh buat nyelamatin red buff-nya. Iya. Tapi kan gak sebesar itu Pak damage-nya Iya. ten gitu ya. Ya jadi sayang Excaliburnya, apalagi HP dari Heartguard-nya masih penuh-penuh semua. Aduh dibales dong, dicuri balik. Nakro tanpa bensin sih pusing. Aduh hei telat. Astaga, gue gemes sendiri ya. Hampir aja tadi maksudnya bisa di-steal. Sebenarnya dia nungguin ya. Karena Nakro sebenarnya gampang banget sih kalau misalnya mau jagain buff dia. Iya. Karena dia bisa masuk keluar masuk enak. Tapi tadi kenapa lama banget nunggunya? Lu ngerasa dia lompatnya si Ten? itu sekarang bisa kayak agak ke depan. Masa sih bentar Dia ya? bisa wall skip. Ntar, nanti dulu lihat. Tadi tuh gue ngeliat dia ada di belakang pit ya. Terus dia pakai skill yang begininya tuh. Dia wall skip ke depan. Oh. Ini kali sambil didorong sama lumbur kali. Enggak kan dorongan lumbur nggak sampai ngeluarin dari tembok. Wah, iya ya, pokoknya karena gue nggak main ten di patch yang sekarang, jadi gue nggak tahu gitu kan. Gue juga gak main ten lagi. Dan langsung ada follow up dan ada Judgment Blade, namun Mila yang masih Gege Moing. Oh, Dan nice. akhirnya ada Gege Moing di sana dengan Crescent Blade, tetapi Kana, lu lihat Tante Veresnya di sana benar-benar sudah menggila sekali karena Kana yang di sini diberikan makan untuk di 1 kill dan ada Pioxi juga yang masih Nih, coba nih. untuk Ophelia. di-secure. Namun dari seorang Ophelia di sini masih disimpan satu Evelyn Fury-nya, masih dicoba Enggak. charging dan ada satu splitter juga. Beto dan juga Ophelia di sana masih bisa hidup dua-duanya. Enggak kok, dia nanti enggak maju kok lompatnya. Lompatnya tadi maju nanti mungkin ya. Kalau ada Tadi ini sih chaos banget gue Iya, lihat tadi karena chaos. kalangan rumput juga. bener, kalau rumput sama nyaru sama ini juga tuh sama sungai itu warna bajunya gitu. Iya kan? Malah gitu. gue ngerasa dia dorongnya jadi lebih jauh. Ya dorongnya kan. Kalau tadi tuh gue ngeliat yang lompatnya itu dia bisa wall skip guys. Gokil juga ya. Gue jadi menanti-nanti tolong POV Tane aja ya kalau bisa. Ya, boleh dong Saya kepo nih. game Fikna kita ke 10 aja gitu Iya ya. ya, tennya sampai ngeluarin skill aja pokoknya. Iya. Tapi ada setup kayaknya bakal terjadi ganking di arah top lane kali ini. Ke arah, aduh tolong ya GM Fitna. Game Fikna. Ada setup ganking ke arah seorang Laville dan sudah mulai disadari ternyata oleh Laville-nya atau Pioxi kali ini sudah mulai berjaga-jaga lebih aman lagi jauh dari tower. Tapi ada Wah. Earth Splitter yang Wow. Starry Night dan skill 2 yang sangat baik ternyata dari seorang Pioxi. Hati-hati terjepit. Kali ini Ophelia masuk lewat tower tapi ternyata masih full commit dari Charles masuk juga ke area Bisa tower pulang yang kan? dimiliki.
oleh teman-teman dari tim KS Cloudbreed. Tapi kita lihat juga Chels berhasil di take down begitu saja. GG Moe kali ini hadir. Tapi dari Kevin nih coba melakukan satu zoning out ke arah teman-teman dari KS Cloudbreed. Mundur terlebih dahulu, hati-hati. Masih coba dipaksakan. Iya maju. Iya maju kan tadi kan lo ngeliatin. Dan dia jadi lebih cepet turunnya. Jadi turunnya nggak terlalu lama. Iya, jadi nggak terlalu lama ngedem. Nah kan Evelyn Fury-nya kena menuju ke Iya maju. Maju kan. Dia dari bus dia maju muncrat lagi. Iya, double trouble. Masuk ke batu kayaknya. Tadi tuh lebih parah Jul, dia wall skip dari tanah ke sungai. Wah, gue pengen lihat itu. Pindah tembok. Tadi kan dari bus juga pindah ke air. Jadi sejauh itu ternyata pakai ya nanti malam coba kali ya. Waduh, kan Pak Wijaya make. Oh iya Pak Wijaya. Jangan-jangan deh dia orangnya agresif soalnya kalau main observer. Jadi kayaknya nggak bisa kalau pakai Tane. Lama dong agresifnya. Dia pakai Baldum aja dia nyori red buff sendiri soalnya. Apa kagak ini loh, kagak kumpul nggak really gitu. Sendiri dia mandiri emang. Beda kalau yang punya Garena. Iya ya kalau yang punya soalnya ya. Oke, nah ini dia udah ada Mila Kana juga yang bakal langsung start masuk menuju ke bagian next episode Dragon yang kedua di game kali ini. Evelyn Fury masih disimpan dan ternyata hanya ada satu ultimate yang dibuka dan Ophelia harus wall skipping kembali lagi masuk. Iya maju dikit kan. Wall skipnya itu loh gua gak berhenti ngomong gitu kayak kaget gitu, amazed gitu loh gue. Gue juga, gue baru ada satu kelebihan ya jadi sekarang. Iya. Dan gak lama casting time-nya gitu. Gak lama dan dia mungkin sekarang tuh dia jadi lebih ini Jul. Makin scaling, damage Excalibur makin gede. Oh gitu. Sebanyak HP yang dia punya. Jadi wah kalau lu build tanky juga sampai late game gitu kayak bisa geprek kepala orang itu. Tapi dia kadang maju kadang enggak, kenapa ya? Atau bisa diatur? Mungkin ya. Kayak ada bulat tuh. Kadang tadi di situ nggak maju, di sini maju tadi. Jadi mungkin kayak bisa diatur kali ya mau maju apa enggak gitu. Oh iya, jadi kayak ada bulatnya bisa digeser ya. Benar. Ya, jadi kayak analog lagi ya. Oh bisa kayaknya tuh. Nah kan Crescent Strike dan juga Spinning Sickle sudah berhasil pop dan ada yang lewat tapi bukan Tenonet, yaitu adalah Double Trouble. Dan Milaya masih bisa selamat, Meadow pun langsung clearing wave gitu aja. Pakai tulen skin mahalnya dan langsung saja kelar. Dan di bagian midnya sudah ada setup dari seorang Meadow. Nah, bisa disebutin menuju ke bagian seorang Mila dan ada Evelyn Fury yang connect menuju ke seorang Rana. Namun terlalu cepat kayaknya Excalibur di sana dan akhirnya masih bisa diselamatkan. KS Cloudbreed harus bermain lebih aman kembali kayaknya ya. Tapi kalau gua nggak mau ngomongin tentang Excaliburnya Ten ya, walaupun sekarang seperti yang lo bilang tadi semakin sekali semakin sakit juga ya Excaliburnya, tapi tetap aja selama gua bermain OP gua nggak pernah lihat Excalibur yang benar-benar dipakai buat ngebunuh. Kadang Ten itu pakai Excalibur dia buat sekedar ngasih damage tambahan aja atau nakut-nakutin. Jadi sebenarnya kalau misalnya dia Excaliburnya dikeluarin seperti ya udah sih. Kayak dia nggak akan bisa kill mereka semua juga kecuali emang HP tinggal bener-bener tipis banget gitu. Dan bahkan kan OBS kan harusnya memberikan gold gitu kan ke Korea gitu kan, bukan dia yang nge-kill. Nah ini dia Holy Dragon yang pertama langsung di-secure sama Earthguard. Ini patternnya masih sama nih Julia. Ini kurang lebih masih mirip kayak di game yang sebelumnya. Dimana Cloudbreed mereka mengamankan early pace ya kan. Namun perbedaannya kita berpindah ke Earthguard yang ngamanin early pace ya. Dan Cloudbreed yang puasa dari segi objektif monster. Dan dilihat dari Quetzal, Chels dan juga Rana langsung melakukan upaya clearing wave. Dan ternyata langsung di follow up dengan Shock Splitter. Langsung digeprek dengan satu ultimate. Tapi sayangnya pihak Sinigo Meadow justru yang dibalikin. Turn back point dengan full shot yang sangat baik dari seorang Rana di sana. Aduh padahal tadi Vioxy-nya udah bagus ya dapetin free hit. Tapi ternyata dari Chelsea juga damage outputnya nggak bisa ditahan lagi. Terus juga dari Captain-nya pun masih bisa melakukan satu free hit ke arah mereka gitu. Akhirnya terbalik. Padahal tadi kalau bisa gue bilang Earth Splitter dan juga Starry Night yang udah pakai cleansing akhirnya nggak berimpact apapun, sebenarnya itu udah bagus sebenarnya, tapi ya nggak bisa dilanjutin gitu kan karena mereka udah kecil sama Chelsea-nya sama Rananya gitu kan, yang akhirnya malah kehilangan satu tower tier pertama di arah top lane. Ini teman-teman dari KS Cloudbreed harus benar-benar mikirin lagi gimana caranya buat comeback. Mikir keras ini mereka nih ya kan, karena objektif keempat bakalan miss lagi nih. Nah kan di body block baik sekali, nggak kayak di match yang tadi Yornnya pakai earth shot masih bisa lolos begitu saja. Dan akhirnya Quetzal Chels mereka berbalik menuju ke bagian mid dan ada splitter langsung diamankan untuk clear wave. Dan GG Meong begitu juga yang lainnya harus cabut dulu nih Julia, karena mereka mengikhlaskan objektif kembali dan Nakrota kembali lagi puasa, ditambah Nakrota nggak bisa ngekill orang juga nih. Nakrotnya kita lihat masih goldnya 5.600.
Sedangkan untuk Phoenix-nya 6.200. Memang nggak gitu signifikan perbedaannya. Tapi Nakrot ini benar-benar butuh item dan lihat kita udah lihat sekarang Nakrot sudah mulai menjalankan upaya. Tapi Teddy Knight berhasil melempar Ottilia ke arah atas. Earth Sprinter menyusul di sana. CC-nya gila-gilaan teman-teman dengan God. Ada double trouble coba dilemparkan, tapi ternyata tidak peduli. Teman-teman dari tim Heartgate langsung saja melakukan satu upaya push di arah mid lane. Gokil, lu lihat tuh tadi. Shells, Penggunaan skillnya ya. penggunaan skill bagus banget dan bahkan dia rela ngebuang flick di awal-awal. Biar Starry Night-nya dia kena gitu kan dan langsung direct pakai Darkness Pulse-nya. Dia langsung ada di tengah dan hit SWAT attack-nya langsung bisa ngedamage lagi. Dan dilihat dari satu counter play kayaknya akan dilakukan dan Arvelin Fury mengenai 3 player secara bersamaan, tapi nampaknya Excalibur hanya ke satu Quetzal saja. Mila masih bisa survive. Di balik itu ada Shell yang lagi-lagi terkena Arvelin Fury dan bahkan Ophelia still survive kali ini. Mila juga bakal langsung membeku menjadi Steve Rogers dan ada seorang Shell yang langsung melakukan follow up, namun sayangnya di balik itu ada Kana yang outplay. Bloody Kiss masuk kedua player dan masih mendapatkan lifestyle dan bahkan mereka bisa mempush bagian mid dan bahkan side lane dari top dan juga botnya. Kali ini Julia menyelam sambil minum air. Heartsguard benar-benar bisa memproteksikan kemenangan mereka untuk di game yang kedua ini. Wah, ini sih lumayan cepat ya game kedua bisa gue bilang. Apalagi lihat langsung bakalan coba dipaksakan. Gue rasa dengan 2 player yang tersisa udah ada 3 wave yang dibawa bersamaan. Dari Nakrot coba melakukan satu player defense, tapi Yongsi tidak bisa berbuat banyak dan HP yang udah low banget. Di arah mid lane pun tidak ada pertahanan apapun dari teman-teman KS Godbreath. Bakal langsung di end menurut gue di sini. Bakal langsung komit Arabes. Tapi kita lihat dari Mila udah habis, gak ada klip. Arabes gak ada klip, tapi bakal coba dipaksain. Hati-hati, udah mau dicoba besin. Dan ini dia kemenangan yang cukup manis untuk teman-teman dari Heartsguard atas KS Godbreath. Gue udah sedikit khawatir ngelihatnya. Masih puyeng nampaknya ibu birokrasi kita ya. Ibu birokrasi kita masih puyeng. Rana, ya Allah.